Ya kalau saya dilaporkan oleh kayak Mas Butet oleh pihak tertentu kan nggak heroik. Coba kalau saya diculik kan emang. Pak mau diculik. Kayak gitu masih dianggap sebagai intimidasi. Kan ada hotline langsung ke Pak Jokowi. Kan sudah diputus sejak bikin surat pernyataan. Tapi meskipun pada saat itu Mas Butet kemana-mana selalu bawa paspor. Ya itu kan di Orde Baru. Nah sekarang juga terjadi. Ada titik di mana lu nggak boleh menerabas itu. Dan itu cara kita menjaga integritas. Pak Prabowo punya integritas. Tadi kan Anies loh ya itu. Retoriknya des. Mas Anies. Sayangnya nggak ada jogetnya. Ada sempat tadi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan acara yang tentu saja teman-teman tunggu, yaitu Blokosuto. Tentu saja bersama saya, Kepala Suku Mojo, dan Pak Butet, dan tamu agung kita. Orang yang sering dilomproke Pak Butet. Oh ya, konsisten menjerumuskan. Ini saya kayaknya sedang berlatih menghadapi pertanyaan-pertanyaan Bareskrim ya. Tapi sebelum kita, kan gini Pak ya, Anda kan aktor. Nurut karo skenario toh? Saya patuh pada skenario, patuh pada sutradara. Wong aktor diborong dia semua. Ya penjerumusnya ya dia. Iya, ini saya mau tolong ya bapak-bapak. Mulai nyokot ini ya. Masa yang mau diperiksa Bareskrim cuma aku tok. Udah adil itu. Nggak adil. Harus ada penulis naskahnya, dan penulis naskahnya itu sampai nulis di IG, Pak. Ketakutan. Iya betul. Jagger loh, namanya kan Jagger. Seniman tulen, penulis paling kritis. Mas, itu bikin-bikin atau deg-degan betul? Benar. Situasinya memang sangat terasa ya. Terutama ketika saya dikabari ada misalnya harus membuat pernyataan bahwa kegiatan dalam ini pertunjukan tidak berkomitmen untuk tidak mengandung atau mengusung unsur politik. Nah, sebenarnya sejak awal ketika isu itu soal perizinan itu muncul, saya itu punya trik gitu. Saya langsung telepon Inayah. Inayah, kamu ikut ya. Biasanya Inayah tahu, wah kamu butuh bumper ya. Gitu. Dan itu terjadi ketika latihan, misalnya ada joke-joke yang saya siapkan, para pemain lain, Mas, nek iki aku gak wani. Kuwi ben Inayah wae. Ya wis Inayah. Backingnya kuat. Banser di belakangnya gitu lah. Dan gitulah privilege, dan dia mengakui lah ya. Misalnya ketika begitu tahu lalu saya hubungin, Inayah kamu ikut mainnya di sini. Aku tahu kok kamu butuh orang yang mampu atau berani menyuarakan apa yang ingin dinyatakan dalam pertunjukan. Oke. Mas Agus Nur itu kan lebih dari 20 tahun mendampingi Pak Butet dalam berbagai karya ya. Iya. Terutama 30 tahun mungkin. 30 tahun. Kayak Orde Baru noh. 30 tahun sejak reformasi kan 25 ya, tahun. Jauh sebelum reformasi. Aku mengalami represi Orde Baru itu sangat. Nah, tadi represi atau suasana menghadapi Orde Baru itu terasa ya, bukan tidak seperti dianggap lebih-lebihkan gitu. Misalnya yang ingin saya tekankan ketika Orde Baru, ketika bikin pertunjukan itu kami harus membuat serangkaian pernyataan surat untuk dapat izin pentas itu, misalnya 13 meja. 13 meja, lalu di sana nggak boleh ngomong unsur politik dan segala macam gitu ya. Banyak trik yang kami lakukan dulu ya. Naskah yang disodorkan ke polisi berbeda dengan dimainkan. Sebenarnya kami curiga polisi apa mocong. tapi biasanya lo kok nggak berbeda sama pertunjukannya. Oh, di panggung banyak improv, itu urusan pemain bukan sutradara. Dan waktu itu naskahnya bisa beda karena yang suka ngurus izin kan aku dulu. Karena pada waktu pertunjukan di kawasan penonton kan lampu gelap.
Yang ada cahaya cuma di panggung. Iya, betul. Jadi batin saya, kowe arep memeriksa moco sambil nonton nggak bisa, orang gelap. Ngakalinya dulu begitu. Iya. Nah, berarti Mas Agus Nur itu mengalami saat Orde Baru ya. Waktu itu aku masih ingat Mas Agus Nur termasuk orang yang mengantar Pak Butet waktu aksi mahasiswa manggung itu KPRP yang ngadain soalnya. Iya, jagalah. Yang ini loh, nirokke suarane Pak Harto ya, itu oke. Terus di era SBY pernah mengalami fase ketegangan juga. Ya. Waktu itu nyonya Istana. Ya. Itu semenakutkan kemarin. Enggak juga sih. Saya pernah tadi kan ngomong konteksnya situasi orba gitu ya yang kita hadapi ya. Waktu mementaskan nyonya Istana itu kami yang tidak berkonfrontasi langsung dengan kekuasaan. Jadi nyonya Istana itu pertunjukan yang mementaskan situasi kehidupan para ibu-ibu, istri-istri di istana gitu. Dan pertunjukan itu sampailah ke istana beneran. Nah, pihak istana kemudian kayaknya menelpon pihak-pihak tertentu yang mendukung pertunjukan kami ya, yang membuat mereka ketakutan. Jangan lagi mensponsori pentas-pentas Mas Butet dan kawan-kawan itu. Kayak gitu lah. Mas Butet dan yang penulisnya Agus Nur. Aku belum Intel nggak tahu. Nanti saya tanya bagaimana saya selalu selamat dari soal kekejaran Intel. Nah, itulah. Jadi yang ditekan pihak sponsor atau yang mendukung lah ekosistemnya. Ya, kami sempat 1 tahun atau lebih kesulitan banget gitu. Masa Pak itu betul. Setelah itu sempat. Ya. Dan kami tidak mempublis karena kan kami juga menghormati dan menjaga yang ekosistem yang mendukung kami gitu. Nah, tapi sempat kesulitan ya. Iya. Berbeda dengan yang pada musuh bebuyutan ya. Biar teman-teman atau semua audien penonton tahu gitu. Apa yang disebut situasi intimidatif itu tadi. Gitu. Tiba-tiba saya yang mengalami suasana Orde Baru soal perizinan dan segala macam. Karena sebagai catatan Indonesia kita itu udah 41 pertunjukan, sudah 11 tahun lebih, bahkan 20 melewati lah. 3 kali pemilu. Kami tidak pernah harus bikin surat pernyataan seperti itu. Kenapa tiba-tiba? Belum pernah ya? Belum pernah. Waktu pemilu Jokowi 2014, Jokowi 2019 enggak mungkin 2014 kalian berdua pendukung garis keras. Itu harus kalian kemaksi. Iya gitu. Ya kayak gitu. Lah kan gitu. Itu yang membuat kami bertanya. Kayak misalnya saya menggambarkan tiba-tiba kita bikin diskusi ya. Udah biasa lah, tiba-tiba di diskusi kali ini, Mas tolong jangan ngomong politik. Kan kita jadi bertanya-tanya, kenapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan liar kami, apakah karena, sorry to say ya, Mas Butet sudah declare Ganjar gitu ya. Apa waktu itu juga karena pasti pihak intelijen sudah tahu bahwa Pak Mahfud akan nonton. Padahal Pak Mahfud itu penonton pertunjukan kami setia. Sejak dia bahkan pernah ikut main waktu itu ketua MK gitu ya, pernah main banyak lah. Sama Pak Butet di berbagai ini pernyataan juga sudah menyatakan pernyataan keras ke Pak Jokowi. Iya, seperti dinasti itu. dan lain sebagainya. Mungkin memang patut diawasi sih Pak Butet. Ya. Nah, surat itulah sebenarnya membuat kami merasa kenapa situasinya seperti itu. Apalagi saat itu kan ada isu ya bahwa terjadi pengerahan aparatur gitu ya untuk memenangkan atau mensukseskan paslon tertentu. Wah, aku masih tipis masih cari selamat jadi. Ya gitulah. Jadi situasi itulah yang membuat kami bertanya, kenapa baru kali ini? Dan itu misalnya ketika latihan situasinya saya ngasih joke gitu. Mereka bilang, "Mas, yang ini jangan deh, Inaya aja." Gitu. Oke, iya. Pemain. Biasanya pemain juga biasanya slow. Pemain juga tegang, makanya saya berdoa. Waktu itu bahkan misalnya gini, pertanyaannya, kenapa kamu menandatangi surat itu? Loh, kami sudah berproses, ya kan? Kalau kami tidak mendatangi, apakah kami tidak boleh pentas? Tidak boleh jalan, tidak mendapat izin. Oke, kan gitu. Oke, kita buktikan lah ya. Sampai sejauh mana situasi yang ditimbulkan
dari surat itu terjadi. Dan misalnya bahkan ketika menjelang pentas, Mas ini kalau terjadi apa-apa, misalnya pertunjukan dihentikan. Atau yang saya jaga itu adalah bagaimana kalau yang kemudian dipanggil bukan kami, para pemain, tapi penyelenggara dalam panitia. Dan itu kan terjadi. Ya, ketika melokalisir bahwa itu hanya terjadi hanya persoalan perizinan clear. Ya soal perizinan clear, tapi situasi yang akibat surat itulah yang... Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah ini juga berlaku umum pada semua pertunjukan? Dari jawaban dari yang saya ketahui itu umum gitu ya. Pertanyaannya, berarti selain Mas Agus iya, ya ada. Berarti sudah banyak kan? Lalu kalau Butet dalam itu tidak ngomong itu, kan tidak muncul. Ya kan? Persoalannya bukan soal bagi saya ya, bukan dukung Ganjar, bukan atas paslon tertentu gitu. Tapi situasi yang kami rasakan ketika Orde Baru, jangan sampai terulang lah. Itu kan bisa terjadi pada saya, bisa terjadi pada siapapun. Kalau ini tidak dinyatakan secara publik. Karena ada pernyataan itu menjadi muncul persoalan, dikritisi lah. Artinya mungkin pihak kepolisian menata ulang aturannya dan segala macam. Atau paling enggak membuat ulang redaksional kayak gitu ya. Apa yang dimaksud sebagai mengandung unsur politik itu apa sih? Gitulah. Ya, jelas gitulah. Sorry Mas, akhirnya Mas Agus Nur sebetulnya yang disuruh tanda tangan itu siapa? Ya seharusnya penanggung jawab. Yang tanda tangan akhirnya Mbak Ijul kan. Ya. Oh, kawan sebagai produsernya pelaksana ya? di sebagai pelaksana dan yang diserai ya urusan admin. Tanpa persetujuan Butet dan kita juga dia tidak akan berani. Iya, saya yang dia berkonsultasi kepada saya. Tapi Pak Butet sebetulnya nggak diminta tanda tangan. Oh, saya harusnya tanda tangan kalau saya di Jakarta. Karena waktu itu kan masih 2 minggu atau 10 hari sebelum acara, posisi saya di Jogja. Tanda tangan harus di atas meterai, tanda tangan basah. Saya bilang pakai tanda tanganku yang digital. Nggak bisa. Ya udah kamu yang tanda tangan aja. Oh, berarti ada permintaan khusus untuk Pak Butet sebagai Bukan aktor ya, tanda tangan. Yang kan sebagai menterinya kan gitu. Kalau dalam proyek kan siapapun yang mendatangkan yang akhirnya harus bertanggung jawab kan penanggung jawab program. Penanggung jawab program Mas Pak Butet. Butet. Iya. Oh. Nah, makanya Mas Agus Nur enggak. Enggak, makanya nggak dipanggil Bareskrim. Oh, enak dadi penulis yang ini. Penulis lakon. Makanya saya minta Bareskrim yang membuat statement kan tidak hanya Butet. Dia juga membuat statement merasa diintimidasi. Saya menceritakan itu apa adanya. Dan benar, ada teman-teman yang misalnya generasi apa yang disebut hari ini Gen Z ya. Aku kalau Gen Z itu kayak genjik gitu kan. Jadi Gen Z lah, bukan Gen Z gitu. Dengarnya Gen Z misalnya kan generasi Z itu. Ada yang Mas, ini kalau terjadi apa-apa gimana? Yang tidak punya pengalaman menghadapi situasi kita sih karena punya pengalaman tenang. Hitungan saya. Iya, maksudnya punya hitungannya begini Mas Putu. Nggak mungkin lah di tengah pertunjukan tiba-tiba polisi turun atau itu nggak mungkin. Itu blunder besar pasti ya. Yang saya takutkan juga after pertunjukannya kok kamu menyalahi komitmen itu yang sebenarnya kita jaga gitu. Nah saya kira ketika Mas Butet ngomong soal memberitahu situasi ini orang jadi tahu gitu. Kalau terjadi apa-apa jadi orang tahu duduk perkaranya. Saya kira itu dan ini kan bisa dialami. Menurut saya tidak soal kamu pendukung A, pendukung B, pendukung C. Tapi kalau ini keterusan, kita setback kembali lagi pada situasi di mana menyatakan pendapat, berekspresi, melakukan sesuatu menjadi penuh berat. Dan saya sebenarnya sudah merasakan itu sejak 2019 saya reformasi di korupsi. Karena korupsi saya turun ke Kejayaan memanggil ya kita asal berseberangan loh sama. Kamu pada heran kok Agus Nur berani. Mas ketemu ya ini teman-teman yang nggak tahu. Saya kan ikut demonstrasi, Mas Agus Nur ikut. Loh. Mas, kowe kok berseberangan karo Pak Butet? Biasa. Demokratis. Terima kasih. Enggak tahu gini, Mas. Prinsipnya kan pertemanan panjang, politik pendek. Syah, mantap. Enggak, tapi sampean memang cari perkara, Mas. Enggak gini loh. Saya kan enggak nonton Pak Butet. Itu enggak mungkin ya dipintaskan di Jogja atau yang terpikir. Saya sudah
minta izin. Kalau sudah tanya kepada Kapolda, saya berkeinginan memainkan lakon musuh bebuyutan di Jogja. Iya. Akan saya buktikan apakah masih ada lagi aturan di mana saya harus mengisi belangko seperti kemarin atau tidak. Oh. Jadi saya sudah dapat penjelasan bahwa itu memang akan ditinjau ulang. Redaksionalnya mungkin. Aku nggak ngerti. Tapi akan saya coba. Tergantung bandarnya. Apakah Mojok bersedia memproduseri? Payu loh ini. Sebentar Pak, ini yang kita mau pojokkan kan Mas Agus. Nah, saya belum nonton. Saya hanya dapat resumenya dikit-dikit dari media. Tapi fotonya itu memang, wah ini memang nyari perkara. Foto apa? Foto pertunjukan. Lah kan ini yang Marwoto ya. Marwoto itu kan jelas dibikin kayak Siapa? kayak gitu loh. Paman lah, paman. Paman Hamid. Itu ceritanya apa, Mas? Begini, saya sangat itu kenapa tadi ngomong situasi Orde Baru, saya sangat menyadari satu gitu. Oke, kalau situasinya begini kita ngomong kalau dalam sastra penulisan pasemon. Pasemon. Dulu ingat di zaman Orde Baru itu menceritakan soal penggusuran, soal korupsi, pasti dalam lingkup kecil yaitu kelurahan. Saya kira itu genealogi istilah Pak Lurah. Dulu saya menulis cerpen presiden itu, Mas ini bahaya, tapi harus ganti-ganti, gitu ya, Bapak Presiden yang hormat. Misalnya ada cerita waktu itu pengamen yang suka ketika Pak Harto lewat berdiri gitu kan, lalu memberi hormat. Mungkin Pak Harto ingin tampak populis, kemudian pengamen itu ketika Pak Harto ulang tahun diundang ke Candana dan nyanyi. Wih itu pulang, Pak Harto populis gitu, kerakyatan mendengar kayak gitu. Nah saya ketika bikin cerita tentang presiden nggak bisa, makanya harus Pak Lurah. Dan itu sebenarnya kita cerpen Putu siapapun Pak Kunto Wijoyo selalu ketika ngomong soal kekuasaan besar, skupnya adalah Pak Lurah. Ya kan, kelurahan. Nah, saya sangat sadar itu. Karena itu cerita musuh bebuyutan bersetting sebuah kampung ketika ada pemilihan lurah. Sebelumnya di era reformasi saya pernah bikin lakon misalnya Hakim Sarmin misalnya atau ini ya. Lalu Bapak Presiden kita cerita ngomong jenderal, tokoh-tokoh kita jenderal Gangsang dan apa aman, nggak merasa. Tapi ini kalau situasi pilpres ini dibawa ke sungguh-sungguh pilpres, saya agak bahaya. Maka saya kecilkan. Saya mikir pemilihan lurah, tetangga yang sebenarnya saling mencintai karena perbedaan politik bisa bertengkar. Pesannya sebenarnya menunjukkan itu sederhana kok. Dan dengan gaya lenong, apapun pilihan kamu, tetap rukun. Lo pesan yang dipertunjukkan. Ini self-censorship. Brewok Omo. Oke, tapi endingnya itu yang aku sebut self-censorship itu terjadi. Nah, itu yang mau saya Itu yang aku ngomong, situasinya kok jadi begini. Yang aku bilang tadi. Itu pun sudah ada self-censorship, masih berani yang cambang-cambang itu. Imajinasi kamu aja lah itu. Kan bisa aja ketum partai yang berewokan. Kan macam-macam. Kalau dulu zaman Orde Baru itu kalau Gandri mengecilkan yang struktur besar itu menjadi lewat roh halus itu. Demit. Kadang pasar. Gendruwo, Welwo, Kuntilanak itu sebagai semacam struktur kekuasaan. Tapi sebenarnya ngomong apa sistem pemerintahan yang lebih besar. Saya kira itu. Dan sebenarnya itu sangat terasa ketika saya beberapa pertunjukan. Saya pernah menulis atau menyatakan situasi yang konyol terjadi hari ini kan ketika misalnya kita ngeritik pemerintah, gitu kan? Sebenarnya seru. Kita ngeritik pemerintah. Ngeritik pemerintah. Pemerintah seakan-akan tidak apa-apa, tetapi kemudian menggunakan misalnya seperti kita tahu pelaporan yang banyak terjadi ya, yang banyak Pak Butet, IKN orang ada ngomong kan pemerintah kayaknya nggak apa-apa atau tapi ada sipil masyarakat tertentu kelompok tertentu yang kemudian melapor apa yang dialami Rocky Gerung kan seperti itu. Saya kira itulah situasi menurut saya lebih bahayanya karena tiba-tiba kita berkonfrontasi secara horizontal. Ini cuci tangan. Nah itu aku bilang
Ya kalau saya dilaporkan oleh kayak Mas Butet oleh pihak tertentu kan nggak heroik. Coba kalau saya diculik kan emang. Pak, mau diculik. Kan Ini kami terpaksa harus mencarinya sampai ke belakang-belakang rumah loh. sembunyi ya. Artinya maksudnya gini, ada situasi konyol yang itu yang jauh lebih menakutkan ya. Dulu ada anekdot lah ya. Begitu tahun 88 misalnya ada temen ditangkap gitu kan. Wah, Hero. semakin Ngerek. Iya. Berkibar. budiman dicari ditangkap kan semakin berkibar gitu ya. Misalnya siapapun lah teman-teman ya kayak gitu kayak wah punya harga lah, hero lah. Kita juga makin menghormati. Artinya apa kamu berjuang belum pernah ditangkap kodim atau ditangkap polisi gitu kan, belum dipukulin gitu ya. Kalau sekarang belum ditangkap dikasih kertas saja udah takut. Oh iya, karena tadi yang kita hadapi nggak tahu dan resiko-resikonya menjadi konyol menurut Oke, saya. sebentar, Mas Agus. Pak Butet waktu dilaporkan itu deliknya apa ya? Kan Anda menyatakan fakta nih bahwa ada surat itu. Terus apa yang salah dengan itu kok? Menyebarkan kabar bohong, hoax. Karena menurut polisi kan sudah memanggil staf saya itu mengaku tidak ada proses intimidasi dalam urusan perizinan. Loh memang iya. Proses intimidasi dalam pengertian kami itu bukan pernyataan verbal, bukan aksi fisik. Redaksional yang menyebutkan bahwa kami tidak harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu intimidasinya. Oke. Karena ini kan sudah jelas menyangkut konten yang akan kami mainkan. Ini yang Apalagi sebelumnya belum ada presiden tidak seperti pernah itu. ada, tidak pernah. Iya. Bahkan main di sejumlah pemilu itu juga tidak melewati cara seperti itu. Nah inilah intimidasinya gitu loh. Pak, tapi kan Pak Butet sudah berkali-kali ke istana. Masa kayak gitu masih dianggap sebagai intimidasi? Kan ada hotline langsung ke Pak Jokowi. Kan Sudah diputus sejak bikin surat pernyataan. Terbuka. pertengahan Oktober Cangkobukan sudah nggak bisa direm. Jokowi loh. Jokowi Sejo. Ini juga. Tapi kan sebenarnya saya udah mulai sadar di 2016 sebenarnya. Iya. Agak maksudnya ya kan tadi kita berteman tidak boleh jadi permusuhan tetap gitu kayak. Ya, saya kira. Iya. Iya Mas, iya. Nah tapi kalau pentas-pentas selanjutnya ini Mas Agus Nur masih berani kayak gitu? Kita tadi apakah pentas ini yang kami takutkan sebenarnya, yang kami cemaskan bukan soal kami diadukan atau enggak. Kalau ini jadi presiden, jadi berkelanjutan, kan akan kembali setback pada situasi. Iya, pertanyaanku itu sederhana. Sampean isih wani orang gawe naskah kaya ngono. Oh, masih. Kita sedang menyiapkan untuk bersama Gandrik ronggeng terakhir saya bikin satu lakon sindikat para pengkhianat atau apa. Justru yang kalau kami sih nggak apa-apa ya. Maksudnya nanti biasanya ya tinggallah ngajakin Naya lagi. Sorry, di Musuh Bebuyutan itu ada aktor Pak Carik nggak? Justru di sana ada Hansip. Hansip ya. Malah nggak ada Pak Carik, ini gimana? Kita meminimalisir. Ngomong loh. Kalau tahun katakanlah after reformasi era Gus Dur, saya berani menulis misalnya pertunjukan misalnya soal penculikan waktu itu Brigade Maling. Judulnya Brigade Maling. Oh, kan keren banget. Brigade Maling, brigade asosiasi pada korp tentang aparat gitu kan. Kita nggak merasa nyaman. Tapi meskipun pada saat itu Mas Butet kemana-mana selalu bawa paspor. Iya, itu kan di Orde Baru. Nah, sekarang juga terjadi. Pasporku mati ternyata saja. Sampai kayak gitu Pak Butet. Apa? Harus bawa paspor lagi. Saya itu udah nggak bawa paspor. Keluar rumah malah Bu Ageng. Pak, paspornya digowo. Nah, maksudnya situasi kayak gitu, kecemasan kayak itu janganlah dialami oleh generasi hari ini. Ya, sangat pahit dah mengalami situasi kayak gitu. Ketika mau ngomong tertentu aja kita harus ngedit dulu nih. Ini
ITE enggak ya atau kayak gitu kan. Ini diserbu batas terus enggak kayak gitu. Itu menurut aku situasi yang nggak keren ya? nggak keren. Waktu kami pentas yang terakhir, pensiunan ya? Pensiunan, saya sangat paranoid dengan soal politik identitas. Naskahnya Agus Nur ini, nama-nama karakter yang dimainkan, itu aja sudah berbahaya untuk saya. Oh, itu kan karena kasih itu minoritas. Saya kan. Karena itu politik identitas. Itu nanti banyak situasi satu scene aja tervideo, itu diviralkan, saya langsung digerebek itu pasti. Naskah saya itu keras, di tangan mereka menjadi halus, priayi. Musuh pantura siji, pantura ngapak ya Mas ya. Mas Agus ini memang keren, ya, itu kan jelombrong kita. Tapi pemberani dia, pemberani. Nah, ada pengalaman menarik. Tadi saya ngomong saya agak selamat. Waktu 98, 98 itu banyak yang dipukul, ada yang timur angin yang diseret. Mas, ada kawan kita Hendro Pleret. Saya ngeliat tuh, pukulin di depan. Saya mau nolong, ditarik sama kawan. Kamu tuh dicari. Dan dia benar ditangkap. Kamu tanya orangnya tinggi kayak gini. Dia nggak nyebut namaku. Wah, terima kasih Mas Hendro. Dan saya itu agak lama itu setelah terakhir dengan Mas Butet jadi Pisawanan Ageng. Ageng yang konon mau diadakan lagi ya. Nah itulah. Sejak itu saya agak ngerem karena oleh teman-teman namamu sudah kamu sudah dipantau. Dan misalnya kayak gini ya. Pada saat itu tiba-tiba bapak saya datang. Jarang bapak saya datang nengok saya gitu kan. Saya kira kan pengen tanya kabar saya baik atau enggak. Ternyata cuma ngomong, kamu sekolah yang bener ya. Jangan ikut demo. Lo ngapain? Saya didatangin Kodim. Koramil. Saat itulah ya. Infiltrasi atau yang saya takutkan sebenarnya kayak gini itu bukan pada saya. Bukannya nggak takut. Maksudnya yang lebih saya takutkan. Itu adalah satu tekanan, suatu situasi yang kemudian menfetakompli orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekeliling saya. Staf saya, orang yang begini, yang kemudian mau melokalisir persoalan. Saya sih jangan sampailah generasi hari ini mengalami situasi di mana yang dialami oleh Mas Agus Nur sama Pak Butet. Dan ya itu yang kita cemaskan sebenarnya. Kalau ditimbang nih, sebelum nanti kita ngomong ke Pisawanan Agung Jilid 2. Bahaya juga itu. Apa maknanya? Iya, nanti kita tanya. Kalau di derajat Mas, di zaman SBY dengan di zaman akhir Presiden Jokowi, mana yang lebih apa ya? Memberi pressure pada Mas Agus. Kalau Orde Baru nggak usah kita omong ya. Oke, di SBY kan pemerintahan yang sangat mencitrakan demokratis gitu ya. Misalnya Pak SBY ketika dianggap ada orang yang menghina, dia yang lapor sendiri. Pada era Pak Jokowi, kata Pak Jokowi dikatakan dikritik atau dianggap dihujat, maka para pendukungnya atau orang lain lah pendukungnya atau saya sebut lapisan horizontal itu yang melaporkan. Itu kan. Nah, situasi itu membuat menurut saya lebih konyol. Saya tidak melihat berbahaya. Konyol. Karena tiba-tiba kita bertengkar. Itu kan yang membuat persahabatan sering cerah kan. Karena yang berbedaan gitu loh. Pak SBY mungkin tidak situasinya seperti itu ya. Bahwa kritik-kritik itu lalu melakukan sensornya tingkat tinggi kayak gitu. Saya kira kita ngalamin gitu. Di SBY? Di SBY. Enggak, pertanyaan saya derajatnya gimana? Waduh, ini jebakan ini. Gimana? Saya jebakan ini. Akhir Jokowi atau pas zaman Pak SBY? Tidak menjelang akhir Jokowi ya. Tadi pada fase-fase bagaimana pemerintahan yang populis Jokowi ingin mencitrakan diri sebagai orang yang tidak bersalah. Berarti lebih bahaya di fase Pak Jokowi. Ya, saya tidak belum mengatakan lebih. Enggak dikatakan dong pertanyaan saya itu. Jebakan kawan-kawan. Saya menyebutnya ada di satu-satunya podcast yang saya mau itu di Total Politik. Saya menyatakan. Sebaiknya Gus Dur memang terjebak supaya nanti saya punya pengalaman-pengalaman yang unik juga. Misalnya saya besuk Agus Nur bawa mie instan, itu juga menarik kan?
Bar melu demo terus ndelik ning ubud. Nur. Ya kira-kira. Itu Aku sing kena. kejayaan memanggil itu. Omis Ya, Bisul. belum dijawab. Kalau tekanannya ke dari Pak SBY itu katakanlah 8 kilo, Pak Jokowi ini berapa kilo? 7 atau 10? Ya mungkin yang saya takutkan adalah Enggak 7 atau 10. aduh ya. Saya takut nanti dikutip apa dipotong. Oh, ini udah jawaban ini. 10 berarti. Tekanannya lebih tinggi. Lah kan takut dipotong. Oke. Mas Butet yang ngomong. Saya ngomong. Pak Butet, wah ini waskito soalnya Pak Butet ini. Apa? Udah ngomong Pisowanan Agung Jilid 2. Ya jadi gini teman-teman. Supaya ingat ya bahwa Pisowanan Agung adalah satu gerakan kultural masyarakat plus keraton ya. Yaitu ketika menjelang Presiden Soeharto itu lengser, dapat tekanan waktu itu yang berkumpul konon 1 juta orang ya, walaupun ya kalau Nggak nyampe, 500.000 udah penuh itu. Udah penuh itu ya. Tapi memang seluruh Jogja bergerak ya, seluruh Jogja bergerak dan itu menjadikan saya pikir salah satu tekanan politik yang juga sangat besar ya. Polisi udah nggak bisa ngapa-ngapain tentang semua warga pada datang ke alun-alun memenuhi jalan-jalan gitu. Nah, ini karena Pak Butet ngomong Pisowanan Agung Jilid 2 ini sudah di medsos ya, saya kan bertanya juga. Apa maksudnya? Saya juga penasaran itu. Ya mancing ya oke gitu. Apa itu maksudnya Pisowanan Agung Jilid 2 ini Pak Butet? Loh ini kan kita semua bisa berpendapat bahwa demokrasi di negeri kita ini sedang dilukai pada aspek moral. Bukan aspek, tidak semata-mata soal politiknya. Pertama pada moralitas itu, setelah kita semua secara terang benderang melihat peristiwa di Mahkamah Konstitusi, lalu ada macam-macam itulah, sampai terjadi seperti hari ini. Itu publik mengatakan seperti itu, merasakan seperti itu. Nah, masalah tata krama, masalah etik dalam berbangsa, bernegara ini yang dicederai. Kami itu, Jangan kami Pak, saya. wong usulnya dari Anda kok. Jadi kalau nanti Kok ada bawa Pisowanan, kami? bawa kami. Kalau ada Pisowanan Agung Jilid 2, jelas ini pengusulnya siapa. saya Lah ya, gimana Pak? Saya itu berpikir, kalau sudah situasinya seperti ini, mungkin cara pendekatan yang lain yang harus mengingatkan, yaitu pendekatan kebudayaan. Saya lalu teringat Pisowanan Agung Jilid 1, 98 itu. Waktu itu setelah Pisowanan Agung, Pak Harto langsung menyatakan mengundurkan diri. Tekanan dari sektor kebudayaan. Iya. Apakah itu kebetulan saja karena pada hari itu langsung pada menteri mengundurkan diri, aku nggak ngerti ya tuntutannya. Tapi bahwa ada kekuatan kebudayaan yang masih dimungkinkan untuk mengingatkan bahwa ini sudah dalam tanda kutip berbahaya. Kalau etik, moral sudah disingkirkan, sangat berbahaya. Nah, Raja Jogja, Sultan Hamengkubuwono Kaping 10. Kaping 10 ini, Ngarso Dalem, itu kan seorang pemimpin budaya, raja. Jadi Politik dinasti kata Armando. Itu yang bikin PSI habis loh di Jogja. biar. Ya gimana Nah, Pak Butet? Jadi kami itu hanya ingin mengulang itu karena etika moral yang dicederai ini untuk mengadu kepada pemimpin budaya kami, Raja Jogja ini. Oke. Pisowanan Agung Jilid 2. Yang diadukan apa? Loh, moralitas di dalam berbangsa bernegara yang ambiar itu. Itu aja. Oke. Ini bukan masalah siapa yang akan menang jadi presiden, bukan. Oh iya, paham, paham. Tapi di dalam jawabannya yang di medsos Pak Butet dikatakan bahwa nanti 2 tahun lagi. Oh, itu karena nonton lukisan saya itu. Jadi lukisan saya itu
gambar itu kan dari wirid. Nggih. Wirid tulisannya Nusantara, Nusantara membentuk gambar harimau berpaling, lalu ada seorang pertapa. Oke. Semua tulisannya dari Nusantara itu. Iya. Lalu saya tulis judulnya itu. Wismayu. Gue saya asu ya. Terus? Wirid Nusantara _2 masih ada ancaman. Oke. Terserah tafsir orang melihat visualisasi itu. Iya. Lalu waktu Ngarso Dalem transit di situ, ngelihat lukisan, saya cerita. Ini loh Ngarso Dalem judulnya masih ada ancaman. Ini Wirid Nusantara. Yuk saya matur, Ngarso Dalem, nanti suatu saat ini nggak lama lagi boleh loh ada Pisowanan Agung Jilid 2, tolong nanti berkenan menerima ya. Oke. Ya, sambil lalu Ngarso Dalem langsung bilang sambil ketawa, alah isih 2 tahun meneh. Nah, itu maknanya apa coba, Pak? Isih 2 tahun meneh, masih 2 tahun Kayaknya lagi. akan terjadi sesuatu yang besar kira-kira 2 tahun lagi. Tidak, itu maknanya yang jadi presiden Prabowo Gibran. Ya, Itu kan situasi yang besar. bisa saja terjadi seperti Loh itu. gitu. Iya kan legitimasi moralnya ini kan misalnya ada situasi yang secara moral kemudian konstitusional formal berasal ada moral. Kan sebenarnya sama. Ya ini gini loh, ini kan kita sama-sama seniman ya. Ya. Walaupun saya di bawahnya Pak Gusnor, Enggak. ya toh. Saya mau main naskahnya situ Nah, itu kalau beliau bilang masih nanti 2 tahun lagi, itu kan artinya ini Prabowo Gibran menang. Mungkin. Iya kan? Mungkin. Meledaknya 2 tahun lagi. Gitu loh. Kira-kira kan gitu. Kalau kita tahu Njeng Sinuwun itu kan sabdo Pandhita Ratu tan kena wola-wali, ya toh? Loh, kemarin setelah itu bukan pernyataan serius, saya yang sambil bercanda mau sambil jalan. Paling 2 tahun. Nah, itu kan bukan punya kemampuan ngerti sedurunge winara. Ya? Lo kan bagaimanapun beliau tuh yang ikut Pandhita. empat tokoh nasional waktu itu sebelum Pisowanan Agung kan sudah ada pertemuan 4 tokoh nasional. Gus Dur, Bu Mega, Amin. Pak Amin Amin, Rais sama Ngarso Dalem gitu loh. Amin Rais masih benar ya waktu itu ya? Saya malah lupa waktu itu sudah Enggak, Mas. Pak Amin Rais. Pak Amin, Ada Pak Amin. Pak Amin. iya. Pak Amin Rais juga ngeritik Jokowi. Anda temannya Pak Amin Rais ya? Dulu pernah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi kira-kira kemungkinan akan ada Pisowanan Agung Jilid 2. Iya bisa 2 tahun lagi. Atau bisa 2 bulan lagi? 2 bulan lagi, kalau hitungannya Saifullah itu kan di sekitar Juni. Di sekitar Juni. Setelah coblosan putaran kedua, bisa saja terjadi. Iya. Ya itu semua bisa terjadi. Dan saya kira memang agak lebih bahaya tadi ya. Kita ingat pernyataan Ben Anderson kan soal imaginary community. Bangsa ini kan harus punya imajinasi yang sama gitu. Pisowanan Agung Jilid pertama saya kira orang punya imajinasi atau bayangan soal kepemimpinan dan republik ini mau kemana. Ada imajinasi yang solid ya. Nah sekarang kalau itu tadi karena konflik horizontal segregasi sosialnya sudah demikian tajam, barangkali imajinasi bersama itu memang terbelah dan itu saya kira lebih bahaya loh ya. Saya kira mungkin bukan segregasi sosial Mas Agus Nur, tapi mungkin kalaupun itu terjadi adalah akumulasi kemuakan masyarakat itu sudah pada titik tertinggi. Ya, tapi pada satu tertentu mungkin ada juga yang tidak satu imajinasi dengan apa atas pendapat. Itu kan konfliknya konflik horizontal. Itu yang menurut saya lebih menjadi chaosnya. Itu yang berbahaya. Yang berbahaya. Makanya Tapi kan kita juga bisa kultural ini harus menjaga itu. Tujuannya itu. Dan secara konstitusional politik nanti kan biar pertarungannya yang mengimpeachment itu DPR. Ini cara berpikirnya kok. Iya. Terkesima gitu loh. Makanya tak ulang di sini. Iya. Mas Ep itu memang jenius. Ya, tapi oke. Nah, tadi ini barusan kita nonton debat Pilpres periode pertama ya. Kan itu ada 5
5 kali perdebatan nanti. Pak Butet masih yakin milih Pak Ganjar? Iya. Iya. Mas Agus Nur masih yakin milih Mas Anies? Gini. Biasa kalau dalam situasi ini kan kemudian sebagai orang yang dulu memilih Jokowi, itu kan ya salahmu juga Thomas, milih. Salahmu? Sama. Saya nggak milih. Ya, selalu dikembalikan kayak gitu kan retorika pertanyaannya gitu. Problemnya adalah saat Tapi itu bukan berarti saya nggak milih terus milih Prabowo. Saya memang nggak milih. Kamu kan konsisten dalam konsisten, nggak pernah masuk bilik suara. Waktu itu kan kayak semacam ini ada situasi yang menurut bagi saya pribadi darurat nih. Kalau tidak, misalnya pilihannya kan 2, Prabowo atau Jokowi. Waktu itu kalau misalnya pilihan alternatifnya bukan Jokowi, katakanlah sebut si A, si B, si C, saya akan lebih milih. Udah dibilang aja dulu kan Prabowo pilihannya. Siapa? Iya kan yang jilid 1 maupun 2 pilihannya Prabowo. Mas Agus Nur pasti nggak milih. Iya, karena itu. Karena sekarang sudah ada Anies kan? Ya ada Anies. Nah, Pak Butet kan demokratis, ya kan? Beliau milih Pak Ganjar. Biasanya terus saya milih Pak Mahfud. Nek jare siapa? Susilo. Pak Susilo dan Bagus Engarso. Dan Bagus Engarso lucu kan? Mas Ganjar kalah rapopo, sing penting Pak Mahfud menang. Ya setuju. Ya setiap orang punya argumen pilihan kayak gitu ya. Saya ketika memilih ini ya karena ya harapan suka. Enggak, sampean sidane milih sapa? Pak Mahfud. Oh, Pak Mahfud. Ya cocok berarti. Cocok sama Pak Butet. Dengan debat ini tadi gimana? Pak Anies luar biasa loh. Keren. Berkata-kata. Keren. Jago. Ya, artinya Anda nggak kalau Pak Butet saya tahu nggak mungkin. Ya, ya kan pilihannya adalah Anies, misalnya Anies atau Ganjar kan kalau sampean kan? Kalau Anies kan nanti yang periode kedua Anies Ganjar, ya milih Ganjar, Pak Mahfud dong. Oke. Kalau Pak Anies dengan Pak Prabowo, Anda milih siapa? Milih Anies. Akan lebih karena tadi bagi saya pilihan sederhana argumen saya tidak ingin anak saya mengalami situasi yang saya alami dan itu tidak enak. Oke. Tidak enak ketika kamu ngomong saja sudah kayak mensensor pikiranmu, itu gila itu. Represi terbesar adalah ketika orang bisa mengatur cara berpikir orang. Ketika kekuasaan mengatur pikiran orang itu jauh lebih membahayakan. Teman-teman sudah bisa membayangkan ya, dulu ini orator handal. Tapi gini, Pak Butet sama Mas Agus Nur, saya mau bertanya agak fair nih. Memangnya kalau Mas Bowo dan Mas Gibran yang jadi presiden dan wakil presiden, apakah situasinya akan separah itu? Kok menurut saya belum tentu ya? Bisa belum tentu. Kan selalu ada kemungkinan sebagai penulis kita diajak selalu berpikir, bahkan kita belajar menerima sesuatu yang tidak kita sukai, betul kan? Betul. Nah, tetapi karena ini situasinya adalah politik, memilih dan tidak memilih bagi saya adalah mana resiko terbesar dan mana resiko terkecil. Itu saja. Jadi resikonya kalau nanti misalnya kan pertanyaan itu bisa apakah ada jaminan kalau Ganjar dan Mahfud juga tidak terjadi misalnya bisa saya enggak ngomong ini. Ya, kan? Berarti di dalam imajinasi Mas Agus Nur potensi Pak Prabowo dan Mas Gibran berkuasa itu bisa represif lebih tinggi dibanding ketika Pak Anies dan Caimin yang jadi karena misalnya track record gitu kan, misalnya atau kemampuan, lalu prosesnya itu menurut saya yang kalau gini loh, kalau saya itu dalam hidup tuh aku hidup nggak baik-baik saja, bukan orang yang baik, tetapi selalu dalam hidup itu ada batas, ada komitmen yang tidak boleh kamu terabas. Ada satu titik di mana misalnya ya hari ini pejabat korupsi, siapa sih yang nggak korupsi? Tapi harus ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan, yaitu mempermainkan konstitusi, mempermainkan hukum. Kalau kamu
Endo dan segala macam. Oke. Itu baru mempermainkan undang-undang MK. Iya, konstitusi dasar loh. Belum. Konstitusi itu 3 periode itu loh. Nggak jadi itu. Artinya ada kalau orang Jawa sih Iya. kebablasan atau Iya. ada sesuatu lah. Kalau dalam hidup saya misalnya gini, Melewati batas. Mas, saya melakukan banyak hal gitu. Tapi dalam hidup saya yang ini jangan. Karena begitu kamu melakukan ini habis moralitasmu, habis kemanusiaanmu. Ada titik di mana lu nggak boleh menerabas itu. Dan itu cara kita menjaga integritas. Pak Prabowo punya integritas. Tadi kan Anies loh ya itu. Retoriknya des. Mas Anies. Sayangnya nggak ada jogetnya. Ada sempat tadi. Mas Anies jadi gubernur itu. Gitu ya lah. Tapi asal lah. Ya, Oke, tapi sejauh ini kan karena Pak Butet itu mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ada nggak masukan yang menurut Pak Butet masih agak yang kurang dimaksimalkan ini di Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini sehingga bisa menambah elektabilitasnya? Soal kebudayaan yang tidak menjadi bahan perdebatan itu. Karena kalau itu tidak ada di situ, ya justru itu kesempatan terbaik untuk mengartikulasikan kepada publik bahwa hal itu penting karena ini bagian dari ranah kita. Soal kebudayaan ini masalah dunia pemikiran. Kita di situ ranah itu. Nah, saya itu agak tersinggung misalnya ya dengan pernyataan Pak Prabowo dan Gibran. Itu kan kemana-mana selalu mengatakan urusan nanti kalau aku jadi presiden makan gratis. Ngasih susu, urusan-urusan yang berurusan dengan perut. Tidak pernah. Jadi itu kan menganggap bahwa orang itu tidak penting isi pikirannya apa, sih penting pakani. Kan itu seperti ingin mengatakan di balik apa yang dilakukan. Rakyat ini seperti ayam broiler. Pakani wae sih penting, naik susu, makan gratis. Ini satu penghinaan kepada orang-orang yang menjunjung tinggi akal sehat, orang-orang yang bergerak di dunia pemikiran ini. Tapi kan itu konteksnya memang banyak anak stunting gitu-gitu loh Pak. Itu Lah ya cuma kan itu nggak dikasih diomongin. asam sulfat dan stunting. Asam sulfat meneh. Itu mau kepleset. iya. Ini raja plesetan juga. Itu kan Keplesetan, kepleset. Jangan diperhatikan. Keplesetan dan nggak tahu itu beda lah ya. Pleset itu memang tahu yang sebenarnya kemudian dimain-mainkan untuk menghasilkan efek tertentu. Iya, Mas. Ya. Penulis top memang. Ya. Makan gratis, susu. Ayam bro. Saya kira kalau pertanyaan tadi, saya tadi sempat ngobrol sama kamu kan, mungkin gini, tadi bertanya, kenapa Pak Mahfud tidak cuti atau mengundurkan diri sebagai Menko. Itu akan mungkin positioning untuk Ganjar Mahfud menjadi lebih bisa misalnya enak, bisa jelas ya kita misalnya. Tapi mungkin waktu itu kita juga sempat membahas ya kemungkinan beberapa menteri ketika ada kasus ini akan mengundurkan diri. Dan itu kan isunya cukup santer ya. Tapi mungkin itu juga hebatnya Pak Mahfud. Pemerintahan dalam hal ini ya mestinya diusahakan tetap selesai dengan baik. Kalau enggak akan jadi presiden gejolak yang lebih mungkin mengerikan. Mungkin itu ya. Iya, tapi misalnya kayak mungkin waktu itu kita banyak menteri yang kan ada menteri yang PDIP. Mungkin orang kenapa yang menteri PDIP enggak mundur? Mungkin juga ya oke ini tetap pemerintahan ini berjalan. Gitu. Ya. Nah, tidak jadi chaos yang terlalu atau gejolak politik yang dan itu kan memang menjadi rumit ya. Maksudnya kalau PDIP bisa dimengerti Mas, karena itu kan ruling party. Ya. Dia kan partai sehingga karena mendukung Pak Jokowi ya berhak mendapatkan jatah menteri. Tapi Pak Mahfud ini kan orang cabutan dalam tanda kutip. Ya. Dan posisinya sekarang adalah pengantin. Ya. Pasangan pengantin. Ini hasil saya membaca beberapa analisis teman-teman ya. Itu memang kurang pas posisinya Pak Mahfud. Begitu Mas Ganjar mengkritik, sebetulnya konten kritikannya bagus, gampang dibalikin. Lah kan menterinya di situ. Kayak tadi itu ya. Kayak tadi kan. Ya. Jadi serba susah. Ya. Sehingga kritikan Pak Ganjar lalu lubernya Ke Anies. ke Mas Anies. Gitu. Makanya ya
wajar Mas Anies kemudian naik secara konsisten dan sekarang beberapa survei sudah mulai imbang, bahkan kalau surveinya Kompas melebihi Mas Ganjar gitu. Mungkin itu pertimbangan nanti disampaikan oleh beliau. Iya, oleh Pak Butet. Sebaiknya Pak Udah disampaikan oleh Bloko Suto gitu. Nah, Mas Agus Nur, apakah memang secara kekaryaan Mas Agus Nur ini kalau bikin lakon itu memang suka nyenggol-nyenggol bahaya? Mungkin juga ada tradisi Jogja ya yang membentuk ya. Jogja kan biasanya suka guyon parikeno, ledek-ledekan. Sebagai orang Pantura Tegal kan saya nyeblak itu kalau saya diskusi sama teman tuh kalau ngomong lama bisa tabrak nggak buta sama gitu, kayak gitu ya, misalnya kayak gitu, bisa gitu ya. Mungkin itu tradisi berterima kasih untuk Jogja ya. Tradisi bagaimana kritis ya. Waktu itu lingkungannya ada Cak Nun, ada Indra Tranggono, ada Mas Butet, di mana lakon-lakon itu melakukan satu, dulu kita sebutnya ventilasi sosial. Mestinya bahkan ventilasi sosial istilah kuno tapi menarik ini. Justru kita dulu curiga gara-gara kalian inilah tidak pernah terjadi revolusi di Republik ini. Karena ada ventilasi. Karena di Malaysia situasi yang sebenarnya udah marah-marah tiba-tiba dicetis, lega lagi kayak gitu. Dulu pernah kita punya kayak gitu. Gara-gara kalian di Indonesia misalnya gitu. Mestinya nggak biarin situasi pembusukan atau suatu situasi krisis sosial. Tapi sorry saya potong, tapi Mbak Inayah Wahid kalau nggak salah yang ngomong, itu bagus. Dia bikin statement begini, seni itu memang tidak bisa membuat revolusi, tapi bisa membantu membusukkan sebuah rezim. Kalau dalam saya malah setuju Mbak Inayah. Atau saya ingin mengutip George Orwell. Humor, lelucon itu adalah revolusi kecil dalam pikiran. Setuju. Nah, dengan humor itu tidak menertawakan, tapi sedang membuka satu kenyataan, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang coba ditutup dan itu dibuka. Dan itu seperti percikan api kecil dalam pikiran. Dan itulah menjadi kesadaran pribadi dan nanti jadi kesadaran sosial. Oke. Saya kira saya setuju kayak gitu. Itu membuat orang punya kesadaran bahwa dia tidak membuat satu perubahan sosial besar enggak, tapi membuat perubahan kesadaran. Itu yang disebut oleh Gus Dur melawan dengan lelucon. Ini ketika ditayangkan soalnya pas haul Gus Dur insya Allah ya. Iya. Saya berangkat Jakarta itu. Berangkat Jakarta Pak? Iya no. Wah iya. Pak Butet, apakah setelah beberapa kasus yang menimpa Pak Butet, Anda merasa diawasi terus-menerus? Ya yang pasti saya dapat laporan dari yang asisten rumah tangga saya. Kalau di depan itu sering ngetem penjual bakso yang tidak pernah lewat. Dadaan. Wajah-wajah baru orang jualan makanan mondar-mandir. Ya mungkin kepengin melihat keindahan rumah saya dari jauh. Sedang cek kapan mojok stepping di. Iya. Belakang struktur setting itu. Tapi tekanan-tekanan yang lain nggak ada ya? Misalnya merasa dihalang-halangi, mau bagaimana, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti masih cukup baik-baik saja? Baik-baik saja. Bahwa kemarin itu cuma kena hack. Oh iya. Dan belum tentu yang melakukan adalah pemerintah. Belum tentu. Wong yang malah membetulkan kawan-kawan cybercrime dari Polda DIY. Iya, jadi teman-teman Pak Butet itu tidak bermusuhan dengan kepolisian ya. Malah membuat banyak membantu polisi itu. Iya. Di Polda, nggak pasar kangen. Pasar kangen. Januari nanti bikin acara Jogja Asik ya. Jogja Asik, Jogja bermusik, ojo diusik. Bersama kepolisian. Bersama Polda. Bersama Polda. Jadi jangan salah. Pak Butet aman, giliran Mas Agus. Dia aman. Butet menyatakan itu kan rasa cinta dia pada polisi. Artinya inilah ada situasi, jangan sampai keterusan. Artinya polisi bisa mengambil langkah baik. Kemudian kalau kita sih melihat sampai saat ini responsif ya, maksudnya sangat membuka gimana sih letak duduk persoalannya. Dan itu kan yang membuat ya kita inginkan bersama lah ke depan
jangan lagi menggunakan aparatur negara untuk melakukan satu operasi intelijen atau apalah ya terhadap satu hal atau lain hal. Oke, ini obrolan terakhir, sebentar lagi 1 jam. Penutup saja. Harusnya 1,5 jam sih belum nyanyi loh. Nanti itu langsung ngene-ngene. nanti Bronci nanti tetap ditutup dukung lah. Ganjar, tetap dukung Pak Ganjar. Pakai biar berbeda lah tuh nyanyi ada. Tetap dukung Pak Ganjar enggak? Ganjar. Mas Agus Nur, Anda memilih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Anda masih optimistis pasangan ini menang? Katanya diajarkan untuk optimis. Ukuran saya sederhana. Apa yang saat ini kan disebut generasi milenial yang katanya 50-60 juta itu kan pemilih. Dalam lingkungan saya selalu bertanya gitu kan. Apa yang kamu lihat dari situasi hari ini? Ya mestinya nggak begitu, Mas. Ra elok. Ojo koyo ngono lah. Misalnya, bahkan itu anak muda bisa kayak gitu ya. Nah problemnya sebenarnya apakah anak muda itu datang ke TPS pada 14? Ini yang aku bertanya. Perlu kamu ingat 14 Februari itu adalah hari Valentine. Di mana Agus? Di mana-mana akan menghadapi beberapa botol bir. Dan biasanya acara Valentine pertanyaannya lebih penting mana datang ke acara pencoblosan dan acara Valentine mengguzai teman itu lah. Saya kira ini kemenangan orang-orang sejak awal ya, ketika menetapkan 14 itu saya ini cerdas banget ini orang-orang yang bahwa Valentine adalah bukan budaya kita itu penting karena yang akan datang adalah generasi milenial yang tidak percaya Valentine lah. Iya kan logikanya. Itu akan menang kemana itu? Yang saya nggak tahu itu memang Valentine itu diadakan malam 14 atau tanggal 14. 14. Biasa perayaan berarti kan bisa ke perayaannya nggak begitu karena persiapan kado. Persiapan kado atau sore ada makan. Itu kan kayak itu gitu. Malam Valentine-nya atau hari-hari Valentine-nya. Biasanya malamnya itu ya semacam ketemu partinya, tapi persiapan lalu ketemu menyiapkan kado itu di hari Valentine-nya. Iya, sehari itu orang misalnya nanti kan kita lihat apakah isu tagar di Twitter atau di Twitter ya selama dari Valentine pencoblosan kita lihat tagarnya ya kan menang. Bisa bersama pacar atau kekasih datang ke TPS terus mencoblos lalu pulang. Moga-moga begitu. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya kawan-kawan yang milenial, ayo gunakan sebaik-baiknya. Apapun pilihan kan, pilih yang terbaik menurut saya. Dan pilihan terbaik itu Ganjar Mahfud. Masalahnya menurut survei milenial milihnya Prabowo Gibran. Nah itu yang saya tidak tadi silent gitu atau memang belum ngomong. Tapi saya percaya itu sih Mas. Betul. Percaya kalau milenial bakal milih Pak Ganjar Mahfud. Kalau milih Ganjar Mahfud juga mungkin, tapi dia tahu ada situasi yang tidak beres, ada situasi yang tidak baik-baik saja. Bisa saja mereka kemudian apatis, tidak memilih, lebih baik menyiapkan Valentine daripada bukan. Makanya yang saya ingatkan, ini persoalan besar yang jangan sampai kawan-kawan hari ini merasakan semacam ketakutan, self-censorship dan segala macam, perasaan ngobrol tidak bebas, tidak nyaman, itu aja sih. Pak Butet masih optimistis, Pak? Oh iya. Ya pakai alasan Pak, jangan iya. Lah gimana anak-anak generasi Z itu bisa membanggakan diri sebagai ayam broiler? Prabowo ditanya apa, jawabannya apa. Yang satu jawab sepatah dua patah kata saja. Pidato kok cuma yang penting sehat. Satu kalimat lagi. Wassalamualaikum. Iki calon pemimpin apa? Anak-anak muda kok dibodohin seperti itu? Atau joget? Lu milih presiden kok cuma modal joget, itu anak-anak muda sedang dihina. Jadi saya yakin lah pasti memilih yang baik, yang track recordnya ngena itu. Kalau dan tadi saya mau nambahin ya dalam konteks kebebasan berekspresi tadi ya. Iya. Itu sekarang siang tadi ya Koalisi Seni Indonesia itu sudah membuat satu pengumuman bahwa seluruh Indonesia ini
jika mengalami hal yang serupa untuk segera melaporkan. Satu. Mereka siap mengadvokasi. Siap mengadvokasi dan Direktorat Kebudayaan, Dirjen Kebudayaannya, Pak Ilmar Farid ya, Ilmar Farid. Dia juga sudah menyatakan siap menampung itu semua karena menjamin bahwa itu semua kebebasan berekspresi itu dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Jadi mereka akan membantu kalau memang terjadi seperti apa yang kami alami itu. Ya. Ini menarik. Bayangkan tuh di kabupaten yang terpencil gitu, tingkat kecamatan lagi gitu. Dan itu kan kalau tidak meledak di pernyataan Butet, bisa saja ini menjadi operasi senyap kan. Iya, diam-diam. Diam-diam. Orang tidak berani Ya, menyatakannya. dia menyatakan. Tapi dengan Pak Butet menyatakannya, setidaknya orang-orang Tahu lah. merasa tahu. Atau ada situasi seperti itu. Atau Pak Butet saja bisa dibegitukan, apalagi kami begitu kan? Logikanya seperti itu Iya, harusnya. iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus Nur. Terima kasih. Wah, menyenangkan sekali harus mengejar Anda ke tempat persembunyian. Ya. Matur nuwun Pak Butet. Oh, saya seneng loh. Pak Butet bukan hanya makin sehat, wes ora tekenan. iya. Saya sudah perhatikan dari tadi berdiri. Kayak latihan. Nonton Latihan. nonton debat berdiri. Wah, Latihan. Tekan nggak boleh masuk di Sel tahanan. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun Pak Butet, matur nuwun Mas Agus Nur.